Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar dengan baik suara Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan Sanlat dimulai, Ibu minta untuk siapkan Al-Quran masing-masing peserta pesantren kilat, karena sebelum materi dimulai kita akan tilawah terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan masuk ke materi. Tilawah ini akan kita lakukan secara bersama-sama, jadi bukan hanya Ibu saja, jadi kalian juga ikut mengaji. Maka Ibu minta untuk disiapkan Al-Quran. Boleh diambil dulu, dikasih waktu sebentar. Atau jika punya aplikasi Al-Quran di HP, boleh dibuka kalau bisa. Disiapkan Al-Qurannya? Sudah bisa. Sudah Bu. Baik, kita akan memasuki jam tilawah. Saat tilawah dimulai, Ibu minta untuk kameranya di-on-kan ya, di-on kamera dan on speaker, karena kita akan mengaji bersama-sama. Di-on kamera dan on speaker. Baik, untuk tilawahnya bisa disiapkan. Kita akan mengaji surat Al-Baqarah. Al-Baqarah bisa disiapkan ayat 182. Ayat 182. Sebelum masuk ke Al-Baqarah, kita baca Ummul Kitab dulu, baca Al-Fatihah dulu, nanti setelah itu baru dilanjut ke Al-Baqarah. Cancel. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Al-Baqarah 183. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya, Nak. Jangan buru-buru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Lanjut nggak sampai 186? Sampai 186. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi sampai 186. Sekarang ayat 186 ayat terakhir. Anissa Febrianti sekarang ayat 186 ayat terakhir. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي لعلكم Baik, yang belum selesai dilanjutkan. Yang belum selesai dilanjutkan. Jika sudah sampai ayat 186, silakan ditutup dengan shadaqallahul azim. Sudah shadaqallah semuanya. Hanya sampai 186 ya nak. Jangan sampai habis satu orangnya nak. Asal selesai. Hanya sampai 186 sayang. Nanti kalau sudah sampai 186 jangan tutup dengan shadaqallahul azim ya.
Sudah baik, yang sudah silakan ucapkan Shadaqallahul-Azim. Oke. Terima kasih anak-anakku atas waktunya dan kesediaannya untuk beberapa hari ini. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yakni materi inti tentang pesantren kilat, tentang puasa dan lain hal yang ada di dalam puasa itu sendiri. Maka untuk mengefisiensikan suara kita, silakan speakernya di-off-kan. Kan kalian bisa fokus mendengar suara itu. Kemudian kameranya di-on-kan aja, nggak apa-apa, tapi speakernya di-off-kan. Bilkis, speakernya bisa dimatikan. Bilkis, Alinda, Official TV. Ya, sudah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudhlil lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Ilmi Nirmala Maulidia, guru PAI mengampu kelas 77 sampai 79, tapi pada hari ini Alhamdulillah Allah beri kesempatan Ibu untuk mengisi materi dari seluruh kelas 7, jadi Ibu bisa kenal dengan 71 dan kelas 7 yang lainnya. Kalian selama mendengarkan materi boleh disiapkan alat tulisnya, buku dan pulpen untuk mencatat kira-kira apa yang menurut kalian penting dan apa yang kira-kira kalian belum tahu dan harus tahu. Bisa dicatat. Hari ini kita akan bahas tentang puasa. Garis besarnya adalah tentang puasa karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Dan saat ini kita sedang menjalankan beribadah puasa. Banyak hal di dalam ibadah puasa yang harus kita ketahui detailnya. Hal-hal yang harus tidak cuma puasa, sahur, puasa, selesai, tapi nggak tahu ilmu apa-apa di dalam puasa. Jangan sampai kita terlewat dari ilmu puasa. Kemudian menyangkut dengan puasa, kita akan membahas juga tentang materi sedekah dan infak. Jadi ada dua materi ya secara garis besar di hari ini, yaitu tentang puasa dan sedekah dan infak. Sebelumnya ada yang sudah bolong puasanya atau sudah jebol? Tidak, Bu. Di hari ke-8 ini belum, alhamdulillah. Tidak, Bu. Tunggu. Iya. Belum, Bu. Ya, kita mulai ya. 3 hari. Belum, Bu. Baik, bagi yang sudah jebol 3 hari karena HI tadi ada, bagi yang sudah jebol, bagi yang baru puasa 2 hari tadi ada beberapa. Nanti kita akan bahas gimana cara membayar puasa dan lain sebagainya. Kita mulai dari pengertian dulu ya. Puasa itu apa? Yang sedang kalian jalani ini sebenarnya untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa adalah sesuatu kegiatan menahan diri. Ya, berasal dari kata bahasa Arab yaitu shaum atau siam, shod, waw dan mim, shaum atau siam. Di bahasa Indonesianya adalah puasa. Artinya sama, mau di bahasa Arab atau di bahasa Indonesia walaupun sebutannya beda, tapi artinya adalah sama-sama menahan diri. Apa yang harus ditahan adalah sesuatu yang membatalkan dari ibadah puasa itu sendiri. Ya, jadi menurut bahasa, puasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan daripada ibadah puasa itu sendiri. Itu secara bahasa.
Kemudian dari secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, kemudian nahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kemudian kegiatan yang dilakukan dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, itu adalah pengertian dari puasa secara garis besar. Jadi kalau kalian nih pada hari ini sudah berhasil menahan diri dari makanan minum, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, serta melakukannya dari terbit fajar sampai maghrib, maka kalian sudah berpuasa secara garis besar. Sudah berhasil puasanya, sudah sah sesuai dari pengertian puasa itu sendiri. Itu ya. Tadi berasal dari kata bahasa Arab yaitu shaum atau siam. Artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian syarat sah di dalam puasa itu ada syarat sah dan ada rukun. Syarat sah itu berarti hal-hal yang menjadikan puasa ini sah. Jadi ada puasa yang tidak sah, ada puasa yang sah. Nah, gimana caranya biar puasa kita sah? Itu ada syarat-syaratnya. Disebut dengan syarat sah puasa. Yang pertama adalah Islam. Harus Islam. Ya. Kemudian suci dari haid. Suci dari haid. Kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada masalah ya dengan suci dari haid. Tapi kalau untuk perempuan, suci dari haid atau tidak sedang berhaid, tidak sedang bernifas, tidak sedang berwiladah, maka puasanya sah. Tapi kalau di luar itu, ketika sedang haid, ketika sedang nifas atau ketika sedang berwiladah, maka puasanya tidak sah atau tidak dianggap puasa, batal ya. Kemudian tadi Islam sudah, suci dari haid dan nifas sudah. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu balik ya, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi kalau kalian sudah merasa kalian bisa membedakan yang ini baik, yang ini buruk, maka berarti kalian sudah wajib berpuasa dan itu sah puasanya. Kemudian berpuasa pada waktu yang bukan terlarang. Jadi setelah maghrib yang harusnya buka, kalian masih berpuasa gitu ya. Sampai setelah tarawih itu kan waktu yang terlarang, waktu untuk buka puasa, kalian masih puasa, nah itu tidak sah. Yang sah itu adalah waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu yang telah ditentukan adalah tadi dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari subuh sampai ada maghrib. Ibu mau menyinggung sedikit tentang syarat sah tadi yang suci dari haid, nifas dan wiladah. Ini untuk perempuan khususnya ya. Banyak perempuan ibu banyak menemukan fenomena bahwa ketika puasa, ketika kita masuk bulan Ramadan sedang berpuasa, kemudian ternyata haid, gitu ya, harus batal kan puasanya, harus batal. Tapi di saat haid itu, darah itu keluar dari seorang perempuan, mereka mengeluh. Jadi ini jatuhnya, ya haid, padahal pengen puasa gitu ya. Ya haid lagi, padahal jadi haidnya ini yang disalahkan. Ibu mau mengajarkan bahwa haid ini adalah karunia Allah yang diberikan perempuan, yang tidak semua perempuan punya haid yang normal. Kalian harus tahu itu. Tidak semua perempuan bisa haid. Ada yang sudah tidak bisa haid, ada yang haidnya nggak lancar, ada yang haidnya terus-terusan dan jadi penyakit. Maka haid itu adalah anugerah yang diberikan perempuan, dan tidak semua orang mendapatkan kenikmatan itu gitu. Maka jangan pernah menyalahkan haid, jangan pernah bilang ya haid jadi nggak bisa puasa, ya haid jadi nggak bisa ibadah. Itu adalah karunia ya. Ucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfiruka wa aqul dzambik. Ya, jadi ketika perempuan mengeluarkan darah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfiruka wa aqul dzambik, maka insyaallah pahalanya tidak hilang, samakan dengan niat ibadah yang akan kita lakukan. Ya, jadi tadi ibu menyinggung sedikit dari syarat sah, tentang syarat sah puasa. Tadi salah satunya adalah suci dari haid. Jangan pernah lagi mengeluhkan tentang haid, karena haid jadi nggak bisa ini, karena haid jadi nggak bisa itu. Nanti diaminkan oleh malaikat, haidnya diambil, kamu nggak haid loh. Nanti repot lagi kan. Jadi gitu ya, ibu mengajarkan. Tadi doanya adalah alhamdulillah ala kulli hal wastaghfiruka wa aqul dzambik. Untuk yang perempuan, kemudian dilanjut tadi pengertian sudah, kemudian syarat sah sudah ya.
Kemudian sekarang rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Ini hampir semua rukun ibadah ya, ada yang namanya niat. Bukan hanya rukun puasa, rukun sholat, ada rukun haji, ada rukun ihram. Jadi hampir semua ibadah adalah mempunyai niat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Jadi segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Nah, ini yang harus menjadi benang merah atau diingat-ingat sama kalian, ini hal penting. Bedanya yang menjadi niat puasa Ramadan dengan ibadah yang lain, puasa Ramadan itu niatnya harus sebelum fajar. Ya, dengan jelas nih Ibu katakan ya, rukun puasa yang pertama adalah niat, dan niat puasa Ramadan harus dibaca sebelum fajar. Fajar itu kapan? Subuh. Jadi mau tidur boleh baca niat, bangun tidur sebelum sahur boleh baca niat, sesudah sahur sebelum azan boleh baca niat berkali-kali. Karena kenapa itu menjadi pembeda antara puasa wajib Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah gini, kalian pagi berangkat sekolah belum sarapan, nggak keburu, belum minum, belum apa. Sampai jam 10 belum lapar, akhirnya kalian bilang, ya udahlah belum makan ini dari pagi, puasa aja deh. Boleh tanpa niat. Tapi kalau Ramadan niatnya tidak bisa dilakukan seperti itu. Ini harus menjadi garis besar ya, harus diingat-ingat. Kalau untuk puasa Ramadan niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Begitu ya, seperti sholat. Niatnya dilakukan sebelum sholat, jangan nunggu baru niat. Oh iya nih lagi sholat, niat dulu deh. Enggak kan? Nah, ini sholat sama puasa niatnya sama-sama dilakukan sebelum melakukan ibadah tersebut. Ya, jadi jangan lupa nih habis taraweh niat, ingat. Mau tidur ingat, belum niat. Kemudian bangun tidur mau taraweh niat lah puasa. Gitu ya. Itu yang menjadi pembeda adalah niat puasa Ramadan dan puasa sunnah lainnya. Itu. Ya supaya tidak supaya jangan putus-putus, maka mikrofonnya bisa dimatikan supaya tidak putus-putus, supaya fokus suara ibunya hanya satu. Nih Hafizatul Mawana, bisa dimatikan speakernya, mikrofonnya. Nah seperti itu, supaya tidak putus-putus ya. Jadi dilanjut ya, dari sampai di rukun puasa yang pertama adalah niat. Kemudian itu, jadi rukun puasa itu niat saja. Niat dilakukan tadi sebelum subuh dan dilafalkan. Coba sekarang kita membaca lafal niat puasa. Nawaitu shauma ghadin ana adai saya niat berpuasa hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Matikan lagi speakernya. Matikan lagi ininya, mikrofon. Sudah hafal semua ya? Ibu harus memastikan semuanya hafal, karena tadi bilang niat puasa Ramadan itu tidak bisa sembarangan, memang harus dilafalkan dan harus di waktu yang benar supaya puasanya sah, gitu ya. Alhamdulillah semuanya sudah hafal niat puasa Ramadan. Kemudian untuk yang bolong puasanya karena haid atau karena maridon, sakit, atau karena yang lain hal, kan wajib mengganti puasa, dinamakan dengan qadha puasa. Bagaimana niatnya? Niatnya sama dengan niat puasa Ramadan, dilakukannya sebelum fajar, kemudian harus dilafalkan dengan jelas, dengan lisan, tidak di dalam hati ya. Kemudian bedanya hanya
eh diadaan. Jadi kalau misalnya niat puasa biasa, kita nih mau Ramadan, nawaitu shoma godin an adai. Tapi kalau kodo, nawaitu shoma godin kodoi an kodoi, adaannya diganti kodo. Hanya itu saja. Ya. Untuk yang kodo nanti setelah selesai Ramadan kodonya, nawaitu shoma godin an kodoi, adanya diganti dengan kodoi. Selanjutnya sama fardhi syahri Ramadana untuk mengganti puasa Ramadan. Akhirnya dihilangkan fardhu Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu boleh dicatat nih untuk yang perempuan karena sudah mulai haid ya, saya pasti ya. Itu untuk mengkodo nanti niatnya sama dengan puasa Ramadan biasa, dilakukan sebelum fajar, kemudian dilafalkan dengan lisan dan di dalam hati, hanya beda tadi adainya diganti dengan kodoi. Jadi gini lafalnya, nawaitu shoma godin an kodoi, gitu ya. Fardhi Ramadana, syahidnya dihilangkan. Fardhi atau fardu Ramadana hari sanati lillahi ta'ala. Baru mengkodo. Begitu ya. Mengkodo pun sama ya, niatnya tidak boleh ketika sudah siang hari, tapi ketika masih sebelum fajar. Ya, dilanjut. Tadi pengertian sudah, syarat sah sudah, rukun puasa sudah. Kemudian ada satu lagi namanya syarat wajib. Syarat wajib ini berarti orang-orang yang sudah memiliki syarat-syarat ini berarti diwajibkan atas ia berpuasa. Makanya disebut syarat wajib. Itu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam berarti diwajibkan. Nih, dicek coba pada diri sendiri. Kira-kira syarat-syarat ini sudah terpenuhi semua belum? Kalau sudah berarti kalian sudah diwajibkan berpuasa. Islam. Yang kedua balik. Balik itu minimalnya adalah tamyiz ya. Minimalnya adalah tamyiz. Jadi sudah bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Balik bagi perempuan sangat jelas adalah haid. Balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Tapi sebelum mimpi basah, misalnya kalian sudah tamyiz dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, silakan ikut berpuasa. Kemudian tadi apa? Islam sudah, balik sudah, berakal. Jadi tidak gila, maka diwajibkan berpuasa. Ya, syarat wajibnya itu cek coba. Kalau kalian sudah merasa tiga-tiganya kalian sudah, oh aku ini udah Islam, udah balik dan udah berakal memang berakal ya, udah gila, maka berarti aku adalah orang yang wajib berpuasa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Jadi pengertian sudah, alhamdulillah, syarat wajib sudah, syarat sah sudah, niat sudah, kemudian rukun sudah. Nah, kemudian sekarang ibu mau itu kan tadi materi banget ya, teori banget. Sekarang ibu mau membahas hal-hal yang biasanya terjadi di fenomena nyata gitu. Kayak puasa tapi tidak sholat, puasa tapi berbohong, puasa tapi menggunjing temannya dan lain sebagainya. Jadi ibu mau membahas hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada dua yang berbeda. Satu adalah hal-hal yang membatalkan puasanya, wujud dari puasanya. Yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan pahala dari puasanya atau mengurangi pahala dari puasanya. Sebetulnya pahala puasa adalah hak prerogatif milik Allah SWT. Cuma kita sebagai manusia wajib berikhtiar supaya puasa kita ini nggak sia-sia loh. Supaya puasa kita ini nggak cuma menahan lapar dan haus saja gitu ya. Sebelum ke mengurangi pahalanya, kita garis besarnya dulu ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah jelas makan dan minum. Karena puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, maka ketika kalian makan dan minum berarti tidak bisa menahan diri, jelas batal puasanya. Ya, makan dan minum tadi. Kemudian apa? Kemudian haid, batal puasanya. Nifas atau wiladah, haid, nifas atau wiladah. Haid, nifas atau wiladah. Haid itu darah yang keluar setiap bulan. Nifas itu darah yang keluar setelah lahiran. Wiladah itu darah yang keluar karena penyakit. Kalau tiga itu muncul, maka batal puasanya. Terus berjima. Berjima ini sebetulnya kayaknya dilakukan oleh orang-orang dewasa ya. Berjima atau berhubungan badan suami istri itu batal.
Nah, itu batal. Kemudian gila. Tapi kayaknya gila mah jauh ya dari fenomena nyata. Maksudnya tiba-tiba berakal terus gila gitu kan. Batal gitu puasanya kayaknya jarang ya. Jadi tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Satu lagi murtad atau keluar dari Islam. Batal puasanya. Jadi kalau masuk Islam apa namanya? Mu'alaf ya. Kalau keluar dari Islam namanya murtad. Murtad jadi sudah batal. Itu hal-hal yang jelas banget ya membatalkan puasa secara garis besar. Sekarang dilanjut ke hal-hal yang membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong. Berbohong atau berdusta. Contoh, berbohongnya ketika puasa maksudnya. Kalian sedang puasa, bilang ke orang tuanya mau pergi ke masjid nih sholat zuhur, ternyata ke warnet. Bohong kan? Maka puasanya tidak batal, bukan berarti pulang dari warnet boleh minum udah batal. Tidak, pahalanya puasanya tetap, tapi pahala puasanya yang berkurang. Karena apa? Karena berbohong. Kemudian menggunjing, itu membicarakan orang lain atau ghibah, termasuk kepada nonton infotainment. Ya, itu dapat mengurangi pahala puasa. Kemudian tidak sholat. Sholat itu jelas-jelas adalah kewajiban yang agama. Kalian sedang membangun tembok tapi tiangnya nggak ada, yang nggak naik-naik. Sama kayak puasa nggak sholat. Ya. Jadi kalian itu ibaratnya adalah ember atau wadah. Puasa itu ibaratnya adalah air yang mengalir. Pahala puasa itu air yang mengalir. Bayangin, kalian adalah ember, puasa adalah air yang mengalir. Kalau ember itu adalah rapat, maka airnya tidak akan bocor kemana-mana. Penuh ember itu. Tapi kalau ember itu bolongnya ini apa? Karena apa? Karena tidak sholat, karena bohong, karena berbicara kotor. Embernya ini jadi banyak lubangnya karena itu dinodai oleh itu, banyak lubang-lubang kecil. Maka airnya akan penuh atau tidak? Tidak, akan bocor. Nah, umpamanya begitu, perumpamaannya seperti itu. Iya, perumpamaannya seperti itu. Jadi orang yang puasa tapi melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa ibaratnya adalah bagaikan ember yang diisi air tapi ember itu bolong. Jadi airnya tidak penuh-penuh. Ya, pahalanya berkurang begitu saja. Puasanya batal kan? Tidak, puasanya tidak batal, tapi hanya pahalanya yang berkurang. Paham dong? Oke. Dilanjut. Ini Ibu mau membahas mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Jangan nangis, nanti Pak puasanya batal. Nah, gimana itu Bu? Apakah menangis membatalkan puasa? Kan kalian gitu ya kalau dari kecil tuh orang tua sering ngomong gitu, jangan nangis nanti pahalanya batal. Sama kalau kayak gini, kalau makan nggak habis jangan dibuang nanti nasinya nangis. Nah kalau ini berkaitan dengan ibadah, jangan nangis nanti puasanya batal. Betul atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Menangis itu tidak membatalkan puasa kecuali kalian nangis, air matanya mengalir deras masuk ke mulut ketelan. Ya, ada yang begitu, air mata saking banyaknya 2 liter kan, aus, telan tuh air mata tuh, lumayan kan, itu baru batal. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tenggorokan. Tapi kalau menangisnya normal, hanya meneteskan air mata, tidak hanya melewati pipi langsung dilap, maka tidak batal. Jadi menangis tidak membatalkan puasa. Itu mitos yang beredar di
masyarakat Indonesia. Gitu ya. Tadi sudah. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa sudah, hal-hal yang mengurangi puasa sudah. Oke. Sekarang dilanjut ke siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tadi kan orang-orang yang wajib berpuasa sudah ya di awal ya. Yang syarat wajib berpuasa, nah itu orang-orang berarti yang diwajibkan berpuasa. Sekarang dibalik, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini ada pada ayat yang tadi kita baca bersama-sama nak, di Al-Baqarah 184. 183-nya itu kan kewajiban tentang berpuasa. Di Al-Baqarah 184-nya. Ya. 184 Ibu bacakan ya. Nih. Faman kana maka barang siapa, ini lengkap dulu ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sebenarnya sampai ayat situ walaupun belum selesai ayatnya sebenarnya sudah jelas. Kita pecah satu-satu. Faman kana maka barang siapa minkum di antara kamu maridun itu sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan jauh ya. Perjalanan jauh ala safari fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka ia wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Diulang tadi, faman kana maka barang siapa minkum di antara kamu maridun sakit, aw ala safarin atau sedang bepergian jauh, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka ia wajib mengganti sebanyak hari itu, sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu di hari-hari yang lain. Ya, jadi siapa saja yang boleh tidak berpuasa tadi? Satu, maridun orang yang sakit. Dua, awala safarin orang yang sedang bepergian jauh. Jadi sakit boleh nggak puasa? Boleh, wajib diqadha, wajib diganti di hari yang lain. Kemudian orang yang sedang bepergian jauh boleh. Ingat, bepergian jauh, bukan bepergian dari Gria ke Binong, ya. Jadi tolong digarisbawahi. Di sini ada ketentuan perjalanan jauh itu batasnya sampai berapa kilo. Ini sama dengan batas bolehnya sholat jamak qashar. Itu kurang lebih 80 km. 80 km ya. Itu baru boleh 80,6. Ya betul, 80,64 itu boleh kalian berbuka puasa. Sama dengan hukum sholat jamak qashar. Jadi jamak qashar itu boleh dilakukan kalau perjalanan jauh itu sudah melewati tadi 80,64 km atau 81 lah ya kita bulatkan. Kayak gitu. Tapi dengan syarat tadi wajib mengganti di hari yang lain atau dinamakan dengan qadha ya, fa'idatun min ayyamin ukhra. Jadi maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang bolong itu di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat menjalankannya, fidyatun ta'amu miskin, wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Jadi sebenarnya gimana Bu, harus qadha atau harus memberi makan orang miskin? Ini ada di Al-Qur'an ya, Ibu hanya menjelaskan ayat yang tertera di sini. Jadi di sini ada bahasa setelah itu, setelah min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi wajib membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang wajib membayar fidyah adalah orang-orang yang tidak sanggup mengqadha. Jadi kali sakit nih, Ibu, misalnya ada orang tua, nenek-nenek yang udah 97 gitu umurnya misalnya. Sakit nih, tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Maka di bulan lain kan dia wajib mengqadha, tapi di bulan lain pun dia tidak mampu, memang dasarnya sudah tidak mampu lagi berpuasa, mau di bulan apapun, di bulan Ramadan, di bulan Januari, Februari dia tidak mampu berpuasa. Maka silakan membayar fidyah, gitu ya. Tapi kalau yang wajib bisa bayar, maka qadha. Gitu. Jadi di sini ada keterangan fidyah adalah untuk sini yutiqunahu, untuk orang-orang yang berat menjalankannya di setiap hari di bulan apapun itu baru dia membayar fidyah atau memberi makan orang miskin.
Ya. Kalau mau nih kita lanjut sampai akhir ayat ya. Sampai akhir ayat, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, fa huwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Artinya barang siapa yang mampu, misalnya kalian bepergian jauh nih ke Jawa Tengah nih, tapi kalian kuat puasa, maka itu lebih baik baginya, maka lebih baik berpuasa gitu dibanding buka dan nanti kodok, maksudnya begitu. Atau misalnya ya kalian tadi sedang sakit nih, pilek, tapi dirasa mampu nih untuk berpuasa karena pas sahur sudah minum obat atau nanti buka puasa minum obat lagi, sakit-sakit ringan lah, mampu berpuasa, maka silakan berpuasa gitu. Tapi kalau misalnya dirasa tidak mampu banget, boleh buka. Tadi ya, kedua orang tadi, Mari dan Aus, orang lah Safari. Kemudian wa antasamu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahwa puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, tadi yang ini bilang, lebih baik berpuasa jika mampu, walaupun diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, jadi orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa tadi jelas ya, sudah ada di Al-Quran. Tidak perlu kita cari-cari yang lain. Kemudian ini sudah ya, bayar fidyah, memberi makanan kepada orang yang miskin sudah. Sekarang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa atau hal-hal yang bisa menambah pahala puasa atau supaya puasanya ini kerasa nih, lagi puasa banget nih. Hal-hal yang bisa menambah semangat puasa gitu kali ya mungkin bahasanya. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ya yang seperti sering kita dengar ya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi bukan berarti orang yang puasanya lama pahalanya untuk banyak, tidak. Tapi ketika sudah masuk waktu maghrib, silakan segera berbuka. Jangan menunggu sampai isya. Jangan menunggu sampai jam 9. Setelah tarawih baru buka biar pahalanya banyak. Tidak seperti itu. Justru sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka puasa. Maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, langsung puasa. Kemudian tadi sunnah puasa satu, menyegerakan berbuka. Dua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ya. Jadi sahur kalau sekarang itu kan 4.37 subuh, 4.30 imsak. Bolehlah sahur di 4 atau jam 4 kurang. Jadi jangan sampai sahur di awal jam 2 udah sahur. 1 udah sahur. Itu tidak dapat sunnahnya nanti. Karena sunnah-sunnah puasa adalah tadi menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal solehnya apa? 1, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Banyak orang-orang yang Masya Allah mengejar khatam pada bulan Ramadan. Ini sungguh luar biasa ya. Kalau bisa kalian ikutin, tidak harus khatam, semampunya. Yang penting dalam satu hari yang tadinya pada bulan-bulan biasa kalian tidak membaca Quran, pada bulan Ramadan sisipkanlah satu hari wajib membaca Quran. Entah 2 waktu sholat atau 3 waktu sholat. Kemudian infak atau sedekah. Infak atau sedekah ini hal yang menjadi sunnah pada bulan puasa ya. Seperti itu. Nah, infak atau sedekah ini dibahas pada surat Al-Baqarah juga sama. Bisa dilihat infak atau sedekah ini ada di Al-Baqarah ayat 261. Bisa dilihat 261 sudah ya, ketemu ya, Al-Baqarah di 261. Ibu langsung sebutin ya. Sudah Bu. Ayatnya, ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang
menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat, yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkainya ada 100 biji. Itulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu ibaratnya seperti 1 butir biji. Bayangin, 1 butir biji apa kayak biji mangga kayak biji jambu, itu 1 butir ya. Nanti pada 1 butir biji itu dia akan menghasilkan atau menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Udah dikali 7 kali lipat tuh ya. Nah, pada satu tangkainya, pada setiap tangkainya satunya nih akan menumbuhkan 100 buah yang lain. Berarti total kalau dikali 7 berapa? 700 ya. Nah, itu adalah pahala infak. Jadi apalagi di bulan Ramadan lebih sangat lebih dilipat ganda. Perumpamaan tadi ada di Al-Baqarah 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkainya 100 dikali 7 tuh. Berarti berapa? 700. Allah lipatkan 700 pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, di jalan Allah ya. Bukan di jalan yang lain. Traktir teman minum buat buka puasa itu bukan di jalan Allah. Jalan yang lain. Jalan Allah itu contohnya kalian bersedekah kepada orang yang yatim piatu atau tidak mampu di jalan, lihat yang minta-minta, atau memberi makan orang yang untuk buka puasa nanti di maghrib, maksudnya bukan sekarang. Kalau kalian sodakoh bu, beli minum buat teman sekarang kan sahur nih buat buka puasa, itu bukan sodakoh, itu bukan di jalan Allah namanya. Ya, kemudian dilanjut. Nah, nih ini yang menjadi poin penting dari sedekah. Kadang kita lupa ketika kita sedekah, kita lupa dengan ini. Di 262, Al-Baqarah 262, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerimanya. Jadi ada 2 poin penting yang disebutkan dalam Al-Quran ketika kita berinfak atau bersedekah. 1, jangan menyebut-nyebutnya. Woi, gue habis ngasih duit tahu 50.000 ke pengemis. Semua RT harus tahu. Maka hilanglah pahalanya. Diibaratkan seperti apa? Diibaratkan seperti batu licin. Batu licin itu adalah kaliannya. Kemudian ditaburi dengan debu. Debu itu adalah pahalanya. Kemudian setelah ada batu itu ditaburi dengan debu, hujan lebat, debu hilang. Sama sekali belas hilang, tinggal batunya yang tadi. Itu perumpamaan orang yang bersedekah tapi disebut-sebutkan apa yang disedekahkan. Ini jelas ya pada 262. Jadi kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan 1 menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan penerimanya. Jadi kalian sedekah nih ke orang, tapi orang itu misalnya dihina-hina dulu. Sini deh, lu kan gak mampu nih. Nah, karena lu gak mampu nih, lu orang miskin nih, jadi gue kasih sedekah. Nah, sebelumnya udah dikata-katain orang gak mampu, orang miskin segala macam, baru kalian kasih. Maka itu adalah bukan mengurangi pahala lagi ya, tapi hilang pahala infak. Jadi tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam infak, jangan disebut-sebutkan apa yang telah diberi. Kedua, jangan menyakiti perasaan yang menerima apa yang kalian beri itu. Ya, itu ada di Al-Baqarah ya 262. Maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Udah ya, di 264 disebutkan lagi 2 kali. Di 264-nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Disebutkan tadi 262 sudah, 264 disebutkan lagi. Ini artinya bahwa dipertegas oleh Allah. Tidak boleh menginfakkan sesuatu dengan disebut-sebutkan dan menyakiti perasaan penerimanya. Di bulan Ramadan ini ada 1 jenis infak yang hukumnya wajib. Jadi kalau infak itu kan sebenarnya tidak wajib ya, tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan. Boleh kapan saja, boleh. Baiknya afdolnya sunnahnya boleh Senin, Selasa, kapan aja, tidak diwajibkan. Tapi kalau di bulan Ramadan ada 1 infak yang jenisnya adalah diwajibkan. Apa namanya? Zakat fitrah. Itu wajib.
Ya, satu jenis infak. Infak itu kan mengeluarkan harta. Zakat kan mengeluarkan harta, berarti zakat adalah infak. Yang hukumnya wajib hanya di bulan Ramadan. Itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini boleh dilakukan ketika sekarang nih, misalnya kan udah masuk Ramadan, nanti malam kalian mau zakat fitrah boleh. Mau dilakukan pas takbiran. Takbiran itu berarti 30 Ramadan ya, besoknya 1 Syawal, sekarang 30 Ramadan nih, puasa terakhir, malamnya kan biasanya ada takbiran, sebenarnya takbiran itu lebih ke adat. Nah itu mau zakat fitrah di situ boleh, mau zakat fitrah di sebelum sholat Id boleh, tapi kalau sesudah sholat Id tidak boleh. Ya, jadi batasnya adalah dimulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, paling akhir makruh itu adalah di fajar subuh banget tuh, telat misalnya belum zakat lupa, itu harus, jadi tidak boleh tidak. Dari kapan? Dari kalian sejak wajib berpuasa itu, bukan sejak kalian sudah nanti udah menjadi orang tua punya anak baru kalian wajib zakat, enggak. Memang kalian ngelihatnya gitu, bapak ibu kalian yang zakat, tapi sebenarnya bapak ibu kalian itu menzakati kalian gitu, lewat hartanya. Kenapa? Karena sudah diwajibkan. Begitu ya. Ibu buka sesi pertanyaan ya dari materi yang sudah disampaikan hari ini. Yang mau mengutarakan pertanyaan boleh lewat chat, boleh lewat chat, boleh lewat speaker kalau efektif, tapi kalau banyak kayaknya lebih efektifnya lewat chat. Ini zakat fitrah kan ada muzaki, ada mustahik, ada yang mengeluarkan, ada yang menerima. Nah, yang mengeluarkan kan kita nih, yang menerima siapa? Yang menerima ini bisa dari lembaga, bisa badan amil zakat, bisa langsung ke orang yang tidak mampu, bisa juga kayak lewat masjid, bisa juga lewat SMP 1 Curug. Jadi kalau orang tua kalian atau kalian mau berzakat lewat kita, maka nanti kita sebagai penyalur ya, maksudnya bukan kita yang menerima zakat, kita sebagai penyalur maksudnya. Kita bisa menerima zakat, kemudian nanti akan kita salurkan untuk orang-orang yang tidak mampu, gitu ya. Zakat dan sodako nanti bisa disalurkan ke sekolah, nanti akan kita salurkan ke orang-orang yang tidak mampu. Baik, ada yang bertanya, Maulidia Hanun, namanya sama kayak Ibu Maulidia. Bu, kalau sikat gigi saat puasa boleh tidak, Bu? Baik. Sikat gigi saat berpuasa boleh tidak, Bu? Sebenarnya tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya adalah makruh. Makruh itu artinya khawatir membatalkan puasa, jadi lebih baik jangan. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu dari luar, apalagi lewat rongga mulut yang dekat dengan kerongkongan. Khawatir apa? Tertelan. Entah itu air kumurnya, entah itu apalagi odol ya, susah kan ketelan odol, ya kan? Jadi lebih baik jangan, gitu ya. Lebih baik jangan. Jadi gue tidak bilang batal, tidak. Karena tadi yang membatalkan puasa kita sudah bahas ya, secara garis besar. Cuma tadi sebelum subuh, biasanya kalau ibu sikat gigi saat puasa itu sesudah sahur, sebelum subuh saya sikat gigi itu. Tidak apa-apa, bau mulut orang yang berpuasa itu kan bagaikan bunga kasturi ya. Ibu juga belum tahu sih bunga kasturi, cuman ibu yakin pasti wangi itu. Di mata Allah itu bagaikan bunga kasturi gitu. Di mata Allah, bukan di mata manusia ya, nanti kalian sengaja bunga kasturi enggak gitu ya. Kemudian tanya lagi, ya hukumnya makruh betul. Ratu Janis, Ibu maaf, boleh nggak kita kodok puasa tapi tidak sahur? Jawabannya adalah boleh. Sahur itu hukumnya tidak wajib, nah. Jadi puasa, jangankan kodok, puasa Ramadan pun kalian nggak sahur boleh. Jadi sekarang nih puasa Ramadan nih, kalian nggak mau sahur misalnya malas, boleh, tapi apa? Tapi kalian kehilangan pahala sunnahnya, begitu saja.
Sebenarnya wajib tidak. Cuman kalian kehilangan nih berkahnya, berkah makan sahurnya hilang, nikmat makan sahurnya kalian nggak dapet, sunnah makan sahurnya, pahala makan sahurnya kalian nggak dapet, itu aja sebenarnya. Tapi boleh nggak bu nggak sahur? Boleh. Kalau kuat ya, kalau kuat. Apalagi kodo, kalau kodo ya boleh tidak sahur. Tapi harus niat ya. Ini harus. Ada lagi? Kalau mau nanya jawabnya sendiri. Bu, kalau muntah karena sakit tidak disengaja batal nggak bu? Tidak. Jadi yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja. Diogrok-ogrok tenggorokannya. Ogrok-ogrok nggak? Ogrok-ogrok. Jadi ya gitulah ya. Apalagi sengaja. Intinya mau sengaja memasukkan sesuatu supaya muntah, batal. Dan itu wajib dikodok. Dan tidak boleh dilakukan. Khawatir terus. Tapi kalau misalnya kalian sakit, lambung, asam lambung, karena puasa lambungnya naik, muntah, dilanjutkan aja puasanya kalau kuat. Gak apa-apa, enggak batal. Yang batal itu adalah salisme. Maaf bu, apakah kita boleh menelan tahap? Lagi gini ya, tolong ya kamu kerjakan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Kita menelan tahap, bermanfaat. Jadi, iya, lebih ke jorok juga. Apakah kita boleh sedang puasa menelan dahak? Sebenarnya tidak membatalkan. Kenapa? Karena itu tidak berasal dari luar. Dalam yang membatalkan itu dari luar masuk ke dalam tenggorokan. Karena tidak. Cuman kan banyak hal-hal yang lebih bermanfaat ya dibanding menelan dahak. Jadi tolong ya. Ini apa? Ini lucu pertanyaannya. Cuma keren. Kreatif. Sering dilakukan ya kayaknya ya. Dilanjut ya, Anggun Nurjana. Bu, kalau membersihkan telinga saat puasa, WKWK. Apa Nabila Ulan WKWK? Bu, kalau membersihkan telinga saat puasa boleh nggak? Membersihkan telinga ini halnya sama dengan pil ya. Banyak pertanyaan yang bertanya. Pil dan membersihkan telinga itu batal atau enggak? Banyak. Tidak batal, tapi makruh. Ya, kenapa? Karena memasukkan sesuatu lewat lubang. Jadi memasukkan sesuatu lewat lubang itu hukumnya makruh. Ya, jadi lebih baik dihindari. Nanti aja kalau udah buka. Kalau udah buka boleh korek kuping, boleh kuping. Jadi membatalkan tidak. Cuma hukumnya makruh. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu lewat lubang. Gitu ya, khawatir. Nah, ini. Bu, kalau kita niat puasa tetapi tidak tahu baca Arabnya, boleh di Indonesia saja? Menurut Ibu tidak. Harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, yang pasti boleh. Yang penting sama dengan sholat, nak. Boleh nggak Bu bacaan sholat dipakai bahasa Indonesianya aja? Ketika ruku, tidak kan? Harus dengan bahasa Arab. Sama dengan niat puasa. Cuma gini nak. Nawaitu soma godin anadai fardi syahri Ramadana. Lagi sanat lihat 7 suku kata. Ibu yakin kalian mampu, kalian bisa hafalkan niat puasa itu. Gitu ya. Sama dengan bacaan sholat, nak. Segitu panjang bacaan sholat, tidak boleh dipakai dengan bahasa Indonesia, harus dengan bahasa Arab. Ya. Gitu. Sudah ya. Ngorek hidungnya tadi ngorek. Ada yang baca. Jawab tadi ya, ngorek. Kosong gigi sudah dijawab. Maksudnya ngupil. Bu, kalau lagi puasa ngomong kasar tadi ini sudah Ibu bilang. Kalau lagi puasa ngomong kasar tadi mengurangi pahala puasa. Kemudian, Bu maaf saya mau tanya kalau misalnya kita sikat gigi udah dijawab. Gunting kuku nggak? Kalau menggunting kuku tidak. Gunting kuku saat puasa tidak ada pengaruhnya. Justru membersihkan, jadi nggak ada hubungannya dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu, tidak apa-apa. Bu, ini dulu kayaknya yang hamil ya. Bu, kalau orang hamil yang tidak puasa wajib ganti puasa atau ganti? Esa sudah hamil. Kenapa Esa nanya hamil? Bu, kalau orang hamil puasa wajib mengganti atau ganti? Sebenarnya ini pendapat ulama yang berbeda-beda ya tentang hamil dan menyusui. Yang sering Ibu dengar, jadi
Jadi gini, di Al-Quran itu tidak ada ayat yang menjelaskan, disebutkan gitu ya, hamil dan menyusui yang disebutkan tidak. Yang disebutkan hanya dua tadi, maridot dan ala safar, yang sakit dan yang hamil. Tapi yang sakit dan yang bepergian. Tapi orang yang hamil memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, sesuai dengan ayat yang Al-Quran tadi, apa yang disebutkan wajib menggantinya di hari yang lain. Gitu. Artinya apa? Wajib menggantikan qada dong, ya kan? Qada. Jadi wajib mengqada. Ya, kemudian fidyah tidak harus bayar fidyah tidak. Kalau menurut Imam Syafi'i double, wajib qada dan wajib fidyah. Tapi menurut Imam Maliki cukup qada saja. Ada juga imam yang lain yang cukup fidyah saja. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Bisa berbeda-beda. Tapi kalau fidyah itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang yang tidak sanggup berpuasa lagi. Jadi khawatir gini, sekarang ibu lagi hamil nih, ya kan? Terus menyusui, ibu nggak sanggup juga berpuasa menyusui, akhirnya punya hutang lagi. Ketika sudah tidak menyusui, mau niat bayar hutang puasa yang ketinggalan kemarin pas hamil menyusui, ternyata ibu hamil lagi, tidak puasa lagi, menyusui lagi, tidak puasa lagi, mau bayar lagi, hamil lagi, misalnya gitu, misalnya akhirnya tidak sanggup berpuasa terus kan, maka itu wajib bayar fidyah. Tapi kalau misalnya setelah hamil menyusui sanggup mengqada, wajib qada. Kemudian mencium bau makanan makruh kalau disengaja makruh. Kalau tidak ya tidak. Kita lagi lewat nih, lewat warteg lagi masak kecium, aduh makruh ya tidak. Anda tidak sengaja. Tapi kalau sengaja kalian mencari jodoh puasa tahun lalu, tapi sudah masuk sekarang, tidak ada masalah, qada saja. Yang tidak ada double tidak. Kemudian wajib bayar fidyah tidak, bodoh saja seperti biasa, tidak ada masalah. Kalau bisa supaya nggak kerasa, karena banyak nih berarti kan utangnya kan berarti banyak tuh udah tahun-tahun sebelumnya. Dibarengi saja dengan puasa sunnah, Senin, Kamis, supaya nggak kerasa maksudnya, supaya nggak kerasa qadanya. Barengi dengan Senin, Kamis. Boleh. Yang penting puasa qadanya diniatkan, nanti dapat qadanya, dapat pahala Senin, Kamis. Kemudian maaf buat teman berbeda agama, dia makan depan kita, hukum buat dia gimana ya? Kamu nggak usah mikirin hukum buat dia sayang. Bu, kamu punya temen orang Kristen, dia makan depan kita, hukum dia apa ya? Ya hukum dia, udah ada yang ngurus, kita nggak usah ngurusin hukum orang yang tidak seagama dengan kita. Kita cukup aja membentengi iman kita supaya tidak tergoda-goda. Mengqada itu di luar bulan Ramadan. Ya iya sayang. Kalau di dalam Ramadan namanya puasa. Qada itu di hari-hari yang lain, di bulan Ramadan. Ketika sudah masuk Ramadan ya bukan qada namanya, itu yang puasa, bukan membayar. Kemudian Bu, kalau nonton YouTube makanan saat puasa, tergantung niat. Nonton YouTube makanan saat puasa, kalau disengaja dan mengundang hasrat, makruh. Tapi kalau misalnya tidak sengaja lagi buka YouTube lewat nih iklan makanan ketonton, ya tidak apa-apa, nggak batal, tidak batal. Sama ya. Hukum berpacaran. Bu, tolong jelaskan hukum berpacaran pada saat bulan Ramadan. Tidak bulan Ramadan saja tidak boleh berpacaran, apalagi bulan Ramadan. Kamu pertanyaan tidak sedang bulan Ramadan saja tidak boleh berpacaran, apalagi di bulan Ramadan. Hukum berpacaran saat bulan Ramadan, terus di luar Ramadan boleh? Tidak ya? Kenceng banget. Tidak boleh. Berkhalwat. Khawatir apa? Khawatir yang menimbulkan syahwat. Tidak boleh, batal puasa. Kan katanya, Bu, maaf. Kan katanya kalau di bulan puasa tidur itu ibadah. Tapi gimana hukumnya kalau dia tidur seharian? Itu kalau tidur seharian itu mengurangi pahala puasa. Tidur yang dianggap ibadah adalah gini. Kalian daripada ngomongin orang mending tidur. Daripada ngegosip tidur. Daripada hal-hal yang tidak bermanfaat intinya ya, mending tidur gitu. Nah itu maksudnya itu gitu, lebih baik tidur daripada hal-hal yang biasa kalian lakukan itu gitu. Tapi bukan berarti tidur dari habis sahur bengap juga ya, banyak nggak sholat juga, meninggalkan sholat juga. Tadi untuk orang nangis batal atau enggak tadi sudah dijelaskan ya.
Ini sudah dijawab ya, yang tidak sempat mengkodo di bulan sekarang. Bisa nggak? Bisa tadi sudah dijawab. Maaf kalau semisal sedang membuat masakan atau gaji, lalu kita mencicipi. Wallahu a'lam ya. Ibu juga masih agak ragu sebenarnya. Cuma menurut ibu, selama tidak melewati tenggorokan, tidak masalah. Jadi hanya sebatas indera pengecap. Indera pengecapan lidah ya. Ya, indera pengecapan lidah cuma hanya sebagai sampai lidah saja. Kemudian langsung kumur-kumur buat hanya sebagai perasa saja, tidak masalah sebenarnya. Kemudian jadi kayak mama dede ini banyak pertanyaan. Bu, ini ada 2 pertanyaan yang sama nih. Iya bener tuh Bu, ada 3 yang mendukung. Kalau chattingan sama lawan jenis itu termasuk zina apa enggak? Ini. Kalau chattingannya hanya sebatas udah ngerjain tugas belum? Ya tidak masalah. Yang masalah itu chattingannya ini apa isi chattingnya ini. Kalau isi chattingnya adalah mengandung hal-hal yang mendekati kepada berkhalwat itu pacaran, atau mendekati kepada hal-hal yang mendorong dia menaikkan hawa nafsu, maka batal. Tapi kalau chattingan dengan lawan jenis hanya sebatas udah ngerjain tugas belum, yang tidak ada hubungannya dengan khalwat dan syahwat, ya tidak apa-apa. Untung saya jomblo Bu, alhamdulillah. Jangan lama-lama tapi jomblonya ya. Kalau udah gede ya langsung jangan jomblo kedua. Ya kalau sayang-sayangan sama aja zina ya, betul. Wala takromuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan apa? Dengan chattingannya kayak gitu. Alhamdulillah. Sudah ya? Ibu rasa cukup ya? Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagi kalian anak-anakku yang ingin menginfakkan sedikit hartanya, ingin bersedekah, ingin belajar infak, ingin zakat infak, bisa disalurkan melalui SMP 1 Curug. Nanti akan dikoordinasi, dibuka sejak tanggal 21 April, sekarang 20 ya, berarti mulai besok ya, 21 April sampai 30 April. Datang aja ke sekolah, bawa berbentuk uang boleh, berbentuk makanan boleh, sembako boleh, beras boleh. Emang kan idealnya sebenarnya zakat itu beras, hanya karena sekarang modernisasi jadi bisa diuangkan. Jadi mau uang boleh, mau beras boleh. Ya, infak, sedekah nanti disalurkan ke SMP 1 Curug. Dikoordinir dengan Ustadz Taufik Al-Mukarram Al-Ustadz Taufik. Kemudian pendistribusiannya akan dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai 6 Mei. Disalurkannya insya Allah tanggal 3 sampai 6 Mei. Tapi kita bukanya dari 21 April sampai 30 April. Udah ya, ini udah ya. Ya, setelah ini nanti ada link, kita akan share link untuk absen dan link post-test itu jadi materi-materi yang sekarang Ibu bahas ini. Kalian ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian isi, kemudian tadi jadi ada satu link ya, absen dan post-test. Jadi mohon diisi ya. Sudah. Besarnya uang zakat berapa ya Bu? 35.000 ya? 35.000. Kalau diuangkan 35.000, kalau diberaskan 3,5 liter. Berapa aja boleh kok. Tadi ya 3,5 liter, atau kalau uang 35.000. Kalau zakat, tapi kalau infak atau sedekah baru berapa aja boleh. 2 juta boleh, 2,5 juta boleh. Itu ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.